Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya, Renate Divina Ataliapo dengan NIM 10120230060. Saya akan menemani teman-teman sekalian dalam beberapa menit ke depan dalam pembahasan sejarah pengabaran Injil di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Gemit. Gereja Masehi Injili di Timur, atau yang kita biasa sapa dengan Gemit, adalah gereja yang berhasil memandirikan diri pada tahun 1947 yang didirikan oleh Portugis pada abad ke-16 dan VOC pada abad ke-17 dan 18. Langsung saja kita ke sejarah pengabaran Injil di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Gemit. Dan yang pertama melalui periodisasi gereja. Pengabaran Injil khususnya Gemit atau Gereja Masehi Injili di Timur. Dalam bagian ini akan dipaparkan selayang pandang mengenai latar belakang Gereja Masehi Injili di Timur melalui sejarah penginjilan dari periodisasi gereja yang sebelumnya hingga sampai saat ini. Yang paling tepat adalah sebagai berikut. Ada 5 periodisasi gereja. Yang pertama yaitu permulaan tumbuhnya gereja pada masa Portugis tahun 1556 sampai 1613. Yang kedua, gereja Protestan selama pemerintahan Belanda itu tahun 1614 sampai 1942 yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama masa Oud-Holland-Zending pada tahun 1616 sampai 1814. Yang kedua masa Nederlands-Zending-Genootschap yaitu tahun 1814 sampai 1860. Yang ketiga adalah masa Indische Kerk pada tahun 1860 sampai 1942. 1. Permulaan tumbuhnya gereja pada masa Portugis 1556 sampai 1613. Kedatangan bangsa-bangsa barat, khususnya bangsa Portugis dan Belanda, di Indonesia didorong oleh berbagai motif, kekristenan dan rempah-rempah, yang berarti motif agama dan ekonomi. Sedangkan untuk bangsa Belanda sendiri adalah faktor politik dan sosial. Salah satu faktor yang memungkinkan bangsa Portugis dan Belanda hampir di Pulau Timur adalah faktor geografis dan strategis. Sewaktu bangsa Portugis tiba di Indonesia, lalu lintas yang teramai ialah pantai utara Jawa yang telah dilupakan duduki oleh pelaut-pelaut yang beragama Islam yang merupakan musuh lama bagi bangsa Portugis yang beragama Katolik Roma. Untuk menghindari pelaut Islam, mereka mencari rute pelayaran baru, yaitu Malaka, Singapura, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Buton, dan Maluku. Dan tahun 1527 harus digeser ke utara melalui Kalimantan Utara, Maluku Utara, Maluku Selatan, dan kembali melalui Lautan Hindia dan menggunakan kapal-kapal Portugis menyinggahi Pulau Solor dan Pulau Timur yang merupakan pelabuhan penghasil kayu cendana. Sehingga melalui rute izinan agama Kristen disampaikan ke NTT mula-mula sampai ke Pulau Flores dan berdekatan dengan Pulau Solor itu Livau dan Dili. Dalam penyebaran Injil oleh Portugis di Nusa Tenggara Timur pada abad ke-17, datangnya Belanda dan didirikan benteng di Kupang yang bernama Fort Concordia pada tahun 1613. Dan daerah yang lebih dulu digarap oleh Portugis ternyata memiliki mayoritas penganut beragama Kristen Katolik, dan kemudian para punya Injil Belanda mempunyai penganut yang mayoritas beragama Kristen Protestan. Satu hal yang perlu kita ingat yaitu bahwa reformasi di Pulau Timur seperti juga di bagian lain di Indonesia berlangsung dengan jalan damai, diberi prioritas tetapi kebijaksanaan.
itu tidak berhasil menjadikan seluruh Nusa Tenggara Timur berpenganut agama Kristen Protestan karena sudah masuknya beberapa agama lain di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai habis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya Renata Devina Ataliapo pamit undur diri dari hadapan sekalian. Shalom.